I want to be human. Salah satu film absurd yang benar-benar absurd permintaan kalian yang berjudul Tas. Dan tentunya balik lagi dengan saya, host yang akan menemani kehidupan kelam kalian, yaitu Faiz fucking Zura, yang pastinya akan menghibur kalian di channel pemersatu kelurahan dan akan menceritakan film-film yang berfaedah menjadi unfaedah, karena semua film yang saya ceritakan pasti akan kami rusak ceritanya. Dan gimana kabar kalian? Oke, tidak ada bedanya. Ya udah, biar kita sama-sama gitu. Sedikit referensi bahwa film Tas yang dirilis pada tahun 2014 ini merupakan film bergenre horor komedi, menceritakan tentang seorang pria yang bernama Wallace, yang dimana dia memiliki suatu siaran podcast bersama temannya yang bernama Teddy. Di sini mereka sering sekali membicarakan hal-hal aneh, dan suatu ketika Wallace pergi ke Kanada untuk mewawancari seonggok manusia yang menurutnya aneh dalam pemikirannya, dan hal itu akan menjadi bumbu yang cukup menarik untuk podcastnya. Namun sialnya, dia malah ketiban musibah. Ya, dia sialnya ketika dia bertemu dengan seorang pria tua yang bernama Howard. Dan apakah yang akan terjadi dengan Wallace? Namun sebelum ke story, tolong support channel sampah kami ini dengan menekan like, subscribe, dan share kemana aja. Lalu intro. One of these days I won't be around. I'll rip my roots up from the ground with wings. Selamat datang di channel Zura Fortune dan selamat menonton. Story diawali dengan podcast yang dilakukan oleh dua orang pria yang dimana mereka bernama Wallace dan Teddy. Di sini mereka menggarap sebuah podcast bertema komedi, dan nama tema podcast tersebut dinamai The Nazi Party. Bahkan podcast yang mereka bawakan berisi lawakan tentang video-video yang lagi viral di internet. Lalu mereka mengomentari perihal video seonggok bocah yang lagi viral dengan hampir ditonton 30 juta view, dan bocah itu bernama Killbeat Kid. Di video tersebut Kid sedang mempraktekkan cara bela diri sambil membawa samurai untuk menjaga diri, dan hal itu dia ingin membagikannya di internet, namun tanpa sengaja Bill Kid malah memotong kakinya sendiri. Bukannya prihatin dengan video tersebut, Wallace dan Teddy malah menjadikan topik candaan mereka, yang dimana Wallace berkata seharusnya anak itu tidak bersedih karena ia sekarang viral dan menjadi terkenal. Kemudian Wallace berniat untuk mengunjungi bocah tersebut sendirian, sedangkan Teddy dia memiliki trauma berpergian jauh dan memilih untuk menunggu Wallace. Lalu Wallace merencanakan keberangkatannya untuk terbang menuju Kanada. Dan singkatnya, Wallace pun sampai di tempat yang dimaksud, yang ternyata anak itu sudah meninggoy. Merasa halu, kemudian Wallace mencoba memasuki sebuah bar. Lalu dia menelpon Teddy untuk memberitahukan bahwa Bill Kid bunuh dengan pedang yang memotong kakinya itu, karena sudah tidak tahan dengan dirinya yang hidup dengan sebelah kaki, bahkan mendapat ejekan dari teman-temannya. Kemudian Wallace berkata kenapa dia tidak menunggu 2 hari lagi untuk bunuh diri, agar aku punya kesempatan untuk mewawancari kebodohannya itu. Lah, kok gitu ya? Tapi ya seenggaknya benar juga sih yang Wallace bilang, si bodoh. Coba dong ke Indo wawancari bocil-bocil yang suka ngadang truk-truk gitu, mungkin menarik ya. Kemudian Wallace pergi ke toilet, dan sewaktu di dalam toilet, Wallace melihat sebuah catatan bertuliskan tentang seorang kakek tua yang berbicara jika ia memiliki kisah yang sangat bagus dan sangat bersedia untuk membagikan ceritanya. Melihat hal tersebut, di sini Wallace merasa tertarik dengan catatan itu, yang kemudian Wallace berniat untuk menemuinya. Lalu, Wallace berpikir daripada ia kembali ke Amerika tanpa membawa apa-apa, setidaknya ia mendapat sebuah cerita yang menarik untuk dia bawa pulang. Lalu dibagikan di dalam podcastnya. Kemudian Wallace pergi ke minimarket untuk membeli minuman. Di sini Wallace bertanya kepada kasir di sana, di mana tempat yang bernama Bierfoss. Setelah mendapat arahan pergi ke tempat tersebut dengan lama perjalanan kira-kira 2 jaman gitu, akhirnya Wallace memutuskan menyewa mobil untuk sampai ke sana. Lalu Wallace berkendara malam hari dengan diarahkan oleh Mbak Google Maps. Waktu sampai di lokasi yang dituju, Wallace bertemu dengan seorang pria tua yang sudah menunggunya. Ia bernama Howard Hu. Hello? Good evening. Di sini Howard menyambut Wallace dengan ramah, bahkan memperkenalkan Wallace dengan rumah megahnya yang diberi nama Pipi Hill, yang ternyata Howard memiliki kaki yang sudah lumpuh dan harus diam selama hidupnya di kursi roda. Seketika
Howard mulai menceritakan kisah menariknya, sedangkan Welles terlihat sangat menikmati cerita yang dibawakan oleh Howard. Sambil meminum segelas teh dan sebat, Howard bercerita bahwa pada zaman dahulu kala ia pernah menjadi seorang koki di kapal laut, dan kapal itu adalah kapal pemburu yang mencari hiu legendaris yang bernama Great White, yang dimana hiu itu memiliki ukuran sepanjang 7 meter dengan berat 3 ton. Namun sialnya, kapal yang ia tumpangi menabrak sebuah es dan kemudian tenggelam. Seperti tidak asing ya ceritanya. Kebelah nggak tuh jadi dua. Intinya setelah kapal tenggelam, Howard terapung dan terombang-ambing di perairan gelap Rusia. Namun Howard terus berenang hingga sampai dia menemukan sebuah pulau. Kemudian Howard melihat penyelamat dirinya, yaitu seekor anjing laut yang telah menyelamatkannya. I saw a walrus. Di sini, Welles yang mendengar cerita Howard memiliki sedikit keanehan. Bahkan tidak percaya dengan cerita yang Howard ceritakan. Namun tiba-tiba, Welles merasa pusing yang ternyata di dalam tehnya yang disajikan Howard ternyata sudah diberi semacam obat bius agar Welles tidak sadarkan diri. Dan hal ini adalah kebodohan Welles yang terlalu mempercayai orang yang baru ia kenal. Waktu di dalam sebuah bayangannya, di sini Welles mengingat masa-masa indah ketika ia sedang berzina dengan kekasihnya yang bernama Ellie. Lalu, Ellie memberikan peringatan jika Welles jangan pergi ke Kanada. Bahkan Ellie mengancam kepada Welles jika Welles pergi, Ellie akan mengakhiri hubungannya. Dan tak berselang lama, Welles tersadar dan terbangun di sebuah kursi roda. Di sini Welles melihat Howard yang sedang memegangi sebuah benda seperti taring gitu, yang kemudian Howard menyapa Welles yang baru tersadar, lalu menjelaskan jika Welles tadi tidak sadar karena ia tergigit seekor laba-laba Alaska coklat beracun yang membuat Welles pingsan, bahkan membuat kaki Welles menjadi bengkak seperti gajah. Sedangkan Howard, dia memutuskan untuk memanggil dokter dan mengobati Welles. Namun di sini, Welles tidak bisa merasakan kakinya dan ketika ia melihatnya, wala, ternyata kakinya udah diamputasi. Lah, kok karma ya gara-gara ngejekin si Bill Kidd. Oh my god! Kemudian Welles sedikit tidak percaya dengan cerita yang disampaikan oleh Howard, dan memang jika cerita laba-laba itu hanya karangan Howard saja untuk bahan alasan demi menutupi kelaksunatannya sekarang. Right. Di malam yang penuh kesuraman, di sini Howard dan Welles sedang makan malam. Welles sendiri terlihat tidak nafsu karena kejadian yang menimpanya, yang nyatanya anggapan itu ternyata salah. Welles terdiam, soalnya di sini Welles tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan hal itu dikarenakan ia sudah diberikan obat bius di seluruh tubuh oleh Howard. Sedangkan Howard yang terlihat lumpuh di kursi roda, kini tampak berdiri, yang kemudian Howard menampar Welles serta menjelaskan apa yang akan ia lakukan kepadanya, yaitu merubah Welles menjadi seonggok anjing laut. What the fuck? Mendengar hal tersebut, Welles langsung berteriak karena ketakutan. Has always lied within. Di sisi lain, pacar Welles yang berada di Los Angeles, dia sangat khawatir dengan Welles karena ia kehilangan kabar selama 3 hari. Lalu, Ellie mengadukan hal itu kepada Teddy dan menganggap Welles telah selingkuh. Sedangkan Welles yang sedang tertidur, dia terbangun dengan suara dering dari teleponnya. Namun ketika Welles mencoba untuk mengangkatnya, tiba-tiba telepon itu terputus. Sial sekali. Kemudian Welles mencoba menelpon balik pacarnya, namun hal itu sia-sia karena tidak diangkat. Sedih. Kemudian Welles meninggalkan sebuah voice note untuk meminta pertolongan kepada Ellie. Lalu, Welles mencoba menelpon Teddy dan beruntungnya, Teddy yang sedang gosok gigi, dia melihat ke arah panggilan tersebut namun Teddy hanya membiarkannya. Karena kini, Teddy akan sedikit bersenang-senang dengan pacar temannya itu. Lah kok gitu ya? Memang, berbagi itu indah. Di sini Welles terus saja mencoba mengirim voice note pertolongan kepada mereka berdua yang dimana mereka akan berselingkuh mungkin. Sedih sekali si Welles ini, tahu dah. Sementara itu Welles yang ketahuan memberikan kabar, dia dipukul oleh Howard yang mengakibatkan dirinya terjatuh kemudian semaput. Keesokan harinya ketika Ellie terbangun dari perzinahannya, ini tipikal cewek bispak kayaknya. Ellie, dia melihat beberapa panggilan tidak terjawab dari Welles, yang kemudian Ellie memberitahu hal itu ke Teddy. Dan dengan beberapa voice note yang berisi permintaan tolong Welles, bahwa ia sekarang diculik oleh pria tua kejam dan brutal. Mendengar hal tersebut, mereka langsung pergi ke Kanada untuk mencari Welles.
Di sisi lain, Howard sedang memotong-motong bagian tubuh Wallace serta menjahit kulitnya untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Dan singkatnya, setelah proses pembentukan yang membutuhkan waktu lama, kini Wallace sepenuhnya sudah menjadi seonggok anjing laut dengan taring dari tulang kakinya, serta tubuh yang penuh dengan jahitan. Kemudian Howard membawa Wallace ke sebuah kolam untuk membuat Wallace menjadi layaknya anjing laut sesungguhnya. Di sini, Wallace diseret oleh Howard masuk ke dalam kolam tersebut guna beradaptasi dengan tubuh barunya itu. Waktu Wallace tenggelam karena susah bergerak dengan tubuh barunya, di sini Wallace melihat seekor bangkai anjing laut yang sama seperti dirinya, yang ternyata ia bukanlah satu-satunya yang dibuat menjadi seperti anjing laut oleh Howard. Di sisi lain, Teddy dan Ellie terus saja mencoba mencari keberadaan Wallace. Kemudian mereka mencoba pergi ke tempat penyewaan mobil karena selama di Kanada, Wallace menyewa mobil di sana. Kemudian mereka pun pergi ke kantor polisi untuk menanyakan perihal kehilangan Wallace, yang kemudian mereka dipertemukan oleh seorang detektif yang diberitahu oleh seorang polisi sewaktu melapor tadi, dan di mana detektif tersebut sudah mencari tahu tentang pembunuhan berantai selama 10 tahun. Namun hal itu sia-sia karena tidak pernah terpecahkan. Bahkan, kasus mayat-mayat pembunuhan ini terbilang cukup aneh dengan kaki yang dipotong serta tangan yang dijahit ke badan, sedangkan mulutnya sudah terpasang semacam taring panjang. Ya, seperti layaknya anjing laut gitu. What do you say? Yang sebenarnya ia sudah berhenti mencari kasus ini. Namun karena ada yang mencari kasus pembunuhan ini kembali, detektif ini dengan sangat siap untuk membantu mereka jika benar Wallace korban pembunuhan kali ini. Dan Wallace akan menjadi korban yang ke-24, kata detektif kepada Ellie dan Teddy. Sedangkan Howard, dia tampak bahagia tentang keberhasilannya dan berbicara kepada Wallace tentang kecintaannya kepada anjing laut. Ngapa nggak miara aja ya daripada capek-capek ngonvert manusia ke anjing laut? Untung nggak swipe engine anjir. Ya intinya suatu ketika, waktu zaman Howard terdampar, ia dengan terpaksa membunuh anjing laut yang sudah membantunya karena ia sangat kelaparan. Hingga sampai, akhirnya Howard pun mencoba mengeduk tensi anjing laut yang telah binasa tersebut, dan anjing laut itu diberi nama Tuan Tas, yaitu panggilan Howard kepada anjing lautnya yang sudah menyelamatkannya. Sedangkan Ellie, Teddy, dan detektif, kini mereka mencoba mendatangi sebuah minimarket yang didatangi Wallace. Dan hal itu berkat arahan Ellie yang mengatakan jika Wallace sangat gemar membeli minuman di minimarket. Kini mereka mencoba mencari informasi dengan bertanya kepada penjaga di sana. Dan setelah mendapatkan informasi jika Wallace sempat ke supermarket ini, mereka pun langsung mencoba pergi setelah mengetahui informasi tersebut. Kemudian, mereka melihat mobil yang Wallace sewa berada di dalam danau yang diduga mobil itu telah dibuang dengan sengaja. Lalu detektif tersebut memberikan Teddy dan Ellie senjata untuk keamanan mereka, karena yang mereka hadapi adalah seonggok orang yang sangat-sangat jahat dan brutal. Di sisi lain, Howard sedang memakai pakaian seperti anjing laut, dan kini tampak terlihat dua anjing laut berada di sana. Lalu Howard berkata jika kita harus bertarung, dan kesempatan ini telah ia tunggu selama 15 tahun. Apaan sih anjir, absurd amat ya. Heran. Intinya mereka pun bertarung UFC ala anjing laut gitu. Sementara itu, detektif Ellie dan juga Teddy, mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan aneh dari dalam sebuah rumah. Dengan cepat mereka pun mencoba mendatangi rumah tersebut. Nampak, Wallace mencoba menusuk kaki Howard dengan taringnya dan mencoba menusuk Howard ke arah bagian dadanya. Hingga akhirnya Wallace berhasil membunuhnya. Namun, dengan kebinasaannya Howard, hal itu tidak akan mengembalikan tubuh Wallace menjadi manusia seutuhnya kembali, yang kemudian Howard saat ini sudah tidak merasa bersalah lagi. Dan Howard menganggap Wallace sebagai Mr. Tas atau anjing laut yang menyelamatkannya, dan sudah membalas apa yang telah ia lakukan kepadanya sampai akhirnya. Kini Teddy dan Ellie melihat dengan apa yang terjadi jika Wallace sudah menjadi anjing laut. Sedangkan Ellie, dia tidak rela jika kekasihnya menjadi seperti itu, dan tak berselang lama detektif pun datang. Dia mencoba menembak Wallace yang sudah tampak berubah, dan hal itu ia putuskan agar memutuskan keterpurukan Wallace. Karena Wallace tidak bisa berubah kembali menjadi manusia, dan jika Wallace hidup, hal itu akan menyebabkan penderitaan baginya. Namun di sini Ellie langsung menghentikan detektif agar tidak membunuhnya. 1 tahun kemudian, terlihat Ellie dan Teddy keluar dari mobil dan mencoba berjalan masuk ke dalam sebuah kebun binatang tua bernama Manitoba, yang ternyata kini Wallace disimpan di kebun binatang tersebut. Sedangkan Ellie, dia mengingat masa-masa indah bersama Wallace waktu dulu. Bahkan berbicara kepada Wallace jika ia sangat-sangat mencintainya, yang kemudian Ellie dan Teddy pergi. Sedangkan Wallace, dia harus hidup di kebun binatang tua yang mungkin tidak akan pernah ada yang mengunjunginya.
Sedangkan Ellie dan Teddy, mereka hidup bahagia dan tamat. Judulnya tahu dah. Life's a pill that's hard to swallow. Oke, seperti itulah story film Tas. Dan bagaimana menurut kalian dengan film ini? Sangat menyedihkan, bukan menjadi Welles harus mengakhiri hidupnya dengan menjadi guguk laut. Kan gimana gitu. Coba kalau orang Hindu gak sengaja ke sana. Wah, pasti udah beranggapan tuh orang pasti durhaka sama orang tuanya. Terus dikutuk jadi guguk laut. Kan gimana gitu ya. Jadi ya begitulah. Dan bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Ane pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.